Halo sahabat RK, berjumpa lagi dengan saya Rika dan saat ini kita akan berbicara tentang tema literasi iklim. Kedua teman ini yaitu ada Ibu Wido dari Ars 86 Care dan ada juga Mbak Ana dari UCAN. Teman-teman ini bergerak di bidang literasi iklim, ada Ars 86 yang bergerak di bidang literasi iklim untuk anak-anak yang usia lebih dini yaitu kayak TK, dan untuk UCAN bergerak di bidang literasi iklim untuk para pelajar SMP, SMA, dan pemuda. Selamat datang teman-teman. Terima kasih ya sudah datang di studio kami. Mungkin tadi aku udah perkenalan singkat, tapi teman-teman di luar sana juga pengen tahu nih dari teman-teman apa sih yang sedang dikerjakan dari NGO teman-teman, dan mungkin bisa diceritain sedikit tentang bergerak di bidang apa saja, terutama di literasi iklim untuk mengedukasi anak-anak di luar sana. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Wido dulu. Ya, terima kasih Mbak Rika. Salam kenal buat semua. Saya dari ARS 86 Care Foundation atau secara legalnya bernama Yayasan Arsitek 86 Peduli. Kami sudah mulai bergerak itu sejak akhir 2004 atau awal 2005. Pada waktu itu ada tsunami Aceh yang menjadi trigger kenapa kami memutuskan untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat Indonesia, ya, untuk bangsa Indonesia gitu. Kami itu terdiri dari 5 orang arsitek perempuan yang dari Universitas Parahyangan Bandung yang mencoba membantu anak-anak korban tsunami Aceh. Diawali dengan itu ya, jadi kami mengirimkan paket-paket back to school, buku, ada ransel yang isinya buku tulis, buku menggambar untuk menghibur anak-anak korban tsunami. Tahun 2005 itu ada banyak bencana, jadi bukan hanya ke Aceh aja, kami juga membantu gempa di Jogja, lalu di Papua, di Nias, Sumatera Barat, dan lain-lain. Setelah itu kami memutuskan untuk ayo berbuat sesuatu selain untuk membantu korban bencana. Lalu kami membuat buku anak-anak untuk bagaimana berperilaku di lingkungan gitu. Jadi bagaimana anak-anak mencintai lingkungannya, bagaimana anak-anak berbuat sesuatu sehari-hari untuk memelihara lingkungan, mulai dari rumah, sekolah, ruang-ruang publik di sekitar anak-anak, itu tempat destinasi anak-anak. Dari situlah kami mulai di tahun 2007 membuat secara legal menjadi Yayasan Arsitek 86 Peduli yang intinya untuk anak-anak, untuk lingkungan dan pendidikan. Oke, baik Bu. Berarti kurang lebih sudah 20 tahun ambil bagian untuk literasi iklim ke anak-anak ya Bu ya? Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu. Kita bisa beralih ke Mbak Ana nih. Kalau Mbak Ana sebenarnya ngapain aja sih organisasinya? Mungkin bisa diceritain secara singkat. Oke. Mungkin aku pengen klarifikasi dikit dulu ya. Sebenarnya UCAN itu bukan NGO atau organisasi. Mungkin lebih tepatnya ke koalisi. Nah, jadi UCAN atau Indonesia Youth Coalition to Climate Actions, bahasa Indonesianya Koalisi Anak Muda Indonesia untuk Aksi Perubahan Iklim, sebenarnya merupakan inisiatif yang memang sengaja didirikan sebagai hasil dari pelatihan capacity building, pelatihan pengembangan kapasitas yang pada saat itu saya inisiasi, ada difokuskan ke 3 SDGs, pendidikan, energi, dan iklim. Dan saya melihat, kita nggak bisa terus-menerus melaksanakan pelatihan, tapi orang-orang atau anak muda yang kita latih, kita lepas gitu. Nah, saya tertarik kemudian untuk melakukan ide pembuatan UCAN. Gitu. Jadi kita bantu anak muda yang telah kita latih supaya mereka bisa mengembangkan potensi mereka lebih lanjut.
Nah, selain kita menyediakan platform untuk berkembang anak muda yang telah kita latih ini, yang menjadi bagian dari YouCan, saya juga melihat ada suatu momentum di sini. Ada suatu benang merah antara pendidikan, iklim, dan energi, yaitu ya seperti yang kita tahu adalah literasi iklim atau kemampuan seorang anak atau pemuda atau siapapun untuk mengetahui apa itu perubahan iklim dan kenapa kita perlu melakukan aksi-aksi yang berkaitan dengan transisi energi dan kenapa transisi energi itu berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, jadi saya kemudian menginisiasi adanya program You Can Create, yaitu mungkin slogannya adalah You Can Create a New Climate Generation. Jadi Generation C, ada Generation Z, ada Generation Y, ada Generation C. Itu khusus dari You Can ya. Jadi kita fokusnya lebih kedua itu Mbak. Yang pertama itu platform penyediaan capacity building, platform penyediaan pengembangan kompetensi dari gerakan anak muda yang mereka memang bergerak di bidang pendidikan, energi, dan iklim. Dan kami juga melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah, sebenarnya itu untuk membantu implementasi dari pendidikan iklim itu sendiri. Antara kunjungan dan juga kita mengadakan biasanya itu workshop online, karena kita menyadari Indonesia itu luas, jadi kalau kita mau ke sekolah di Kalimantan, itu agak sedikit jadi apa ya? Ada barrier-nya. Iya, agak barrier-nya. Nah, itu biasanya kita online gitu untuk workshopnya, capacity building-nya, kurang lebih seperti itu kalau You Can. Oke, terima kasih ya Mbak Ana. Berarti selama ini sudah mengedukasi banyak para pemuda-pemudi ya. Tadi generasi Z, generasi apalagi C ya. Sekarang kita generasi C. Oh, sekarang generasi generasi climate. Iya, Oke. generasi climate. Oke, aku baru dengar itu generasi climate. Iya, menarik. Kita kembali lagi ya ke Bu Wido. Tadi Bu Wido udah cerita tuh tentang bagaimana Ars 86 sebenarnya fokus ke anak-anak usia dini, khususnya di awal anak-anak yang menjadi korban tsunami Aceh. Kalau begitu Bu, berarti ada pergeseran visi ya, dari yang pertamanya dari anak-anak korban tsunami, terus sekarang anak-anak usia dini. Mungkin bisa diceritain dulu Bu, itu kenapa bisa bergeser dan apa yang latar belakangnya untuk menginisiasi gerakan selanjutnya? Ya, baik. Jadi sesudah kegiatan membantu korban bencana, lalu tiba-tiba kami dapat undangan gitu dari guru-guru TK untuk mereka membuat lomba gambar. Guru-guru TK ini dari gugus tugas Melati ya di Kabupaten Demak. Mereka membuat lomba gambar, lomba mewarnai gitu untuk anak-anak TK. Lalu kita coba nih gitu dengan teman-teman ya, ayo kita patungan, kita bikin kegiatan di sana, kita kumpulin dana, bikin untuk hadiahnya apa, bentuk alat mewarnainya seperti apa. Jadi kita bikin gambar-gambar, kan banyaknya dari teman-teman, namanya juga arsitek ya, suka gambar. Bikin gambar anak sedang menanam tanaman, anak sedang menyiram tanaman, dan beberapa opsi lainnya untuk diwarnai oleh anak-anak TK gitu. Jadi menanamkan literasi cinta lingkungan, cinta alam melalui lomba menggambar untuk anak TK nih ya, dari awalnya itu. Lalu pada saat itu ada guru yang mengundang kami untuk ayo keliling kita lihat sekolah-sekolah untuk TK, untuk anak usia dini di Demak yang rata-rata itu miris sekali kondisinya. Jadi ada satu TK yang atapnya sudah keropos, satu-satu jatuh gentengnya, dindingnya dari kayu yang sudah keropos juga jadi berlubang-lubang. Itu nggak tahu tikus masuk keluar dengan gampang, itu udah pasti. Lalu kalau hujan sekolah bubar. Yang paling miris tempat toiletnya itu hanya berupa ban bekas di suatu pojok yang tanpa atap. Jadi anak-anak kalau belajar ke toilet menuju ke pojokan itu dan sasarannya adalah ban bekas. Jadi secara higienis sudah pasti
buruk dan baunya nggak ketulungan ya di daerah itu gitu. Jadi untuk kami butuh waktu 1 tahun untuk memutuskan bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk menolong anak-anak di sekolah ini. Waktu itu muridnya kalau nggak salah 30 sampai 30-an anak gitu. Jadi mulai lagi kami bergerak ke mengembangkan bangunan atau infrastruktur yang dari situ kita desain, kita rancang memanfaatkan sirkulasi alami sebanyak mungkin, memanfaatkan cahaya alami sebanyak mungkin, lalu kami tambah juga fitur-fitur untuk anak-anak belajar memilah sampah. Jadi sampah udah ada 2 gitu, organik, non organik nih yang paling basic ya untuk belajar dari sejak usia dini. Kemudian juga selain itu juga bagaimana anak-anak orang tua memilih makanan dari yang minim sampah gitu. Kalau lebih baik dengan dibungkus daun pisang misalnya yang seperti itu juga kita bawa ke sekolah-sekolah yang kita bantu. Dari situ selanjutnya kami sadar bahwa target bantuan kami secara langsung dan tidak langsung itu bermanfaat untuk anak usia dini di bawah usia sekolah atau lebih kecil dari 6 tahun yang di Indonesia saat ini jumlahnya 10,3% dari total populasi. Itu banyak banget kan, kebayang kurang lebih 26 juta, 28 juta, kalau sekarang 280 juta jumlah penduduk di Indonesia. Dan kami juga sadar bahwa ada penelitian yang dibuat oleh pemenang Nobel Prize Heckman bahwa setiap $1 investasi untuk anak usia dini akan return-nya sebesar 4 sampai 17 dolar di masa depan dalam bentuk performa anak dalam akademik, jadi mengurangi putus sekolah, kemudian juga anak dapat pengembangan sosial anak yang lebih tangguh terhadap tekanan dari luar, sehingga kami menetapkan diri untuk betul-betul mentargetkan penerima manfaat pada anak usia dini, gitu. Keren banget Bu, saya juga baru dengar itu investasi $1 bahkan bisa dapat impact di masa mendatang tuh bisa sampai 17 sampai 20. Betul, juga dalam hal kesehatan anak. Jadi biaya kesehatan di masa depan itu akan bisa reduce besar 4 sampai 17 dolar per orang. Berarti memang paling maksimal itu investasi dari masa Anak dini usia dulu dini. ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu. Kita beralih dulu nih ke Mbak Ana. Tadi Mbak Ana juga bilang kalau Mbak Ana menginisiasi You Can Create. Sebenarnya apa sih Mbak yang melatar belakangi? Apa sih sebenarnya keinginan Mbak Ana dan teman-teman itu menginisiasi? Oke. Mungkin ini agak sedikit sepele ya. Tapi pertama saya merefleksikan diri saya dulu sih waktu itu. Oke, kita udah banyak sekali mungkin webinar, seminar, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang temanya itu adalah lingkungan hidup, ataupun keberlanjutan, ataupun perubahan iklim. Tapi saya sadar di situ, ketika saya dihadapi dengan terminologi itu asing bagi saya. Di saya umur 23 atau 24 tahun itu saya nggak tahu apa itu dekarbonisasi. Kenapa itu transienergi itu penting. Nah, dengan kita memasuki era yang transisi ya, menuju pasar hijau, kan karena sekarang itu trajektorinya adalah ekonomi hijau ya, bukan lagi ekonomi coklat, bukan lagi ekonomi polutan gitu istilahnya. Nah, itu saya sadar, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang memang sedang itu transisi ini. Dan ini kita nggak bisa menyesuaikan diri ini kalau persepsinya anak-anaknya ini, anak-anak SMA, SMP-nya ini masih menganggap bahwa oke, yang paling beneficial adalah industri yang masih polutan, yang masih coklat. Harus ada interest-nya dulu yang bisa mereka punya supaya mereka bisa lanjut ke sisi itu gitu, the other side, the greener side gitu.
Jadi dari situ saya terbersit, baiklah, oke, kita coba kenalkan ke adik-adik kita di SMP SMA ini apa sih sebenarnya perubahan iklim. Dan waktu saya ke sana, saya coba tes trial pakai Google Form. Itu ada beberapa pertanyaan, saya kepo gitu kan. Pertanyaannya simple sih, kayak apa itu perubahan iklim? Menurutmu kenapa sih perubahan iklim itu jadi semakin parah gitu? Dan saya terkejut di situ waktu ada yang jawabnya itu perubahan iklim adalah cuaca dari musim hujan ke musim panas. Diperparah karena apa ya, yang paling menggelitik itu ya, kemurkaan Tuhan. Dan itu ya berarti ada suatu disfungsi di situ, ada suatu sebenarnya apa ya, suatu hal yang sebenarnya bisa diluruskan, mungkin dari segi tenaga pendidik atau mungkin dari segi siswanya sendiri gitu, karena dia kurang interest, jadi dia nggak menggali lagi apa itu perubahan iklim, kenapa perubahan iklim itu penting, kenapa penting bagi saya mempelajari topik-topik keberlanjutan. Nah, dari adanya concern itu, oke, kita buat You Can Create. Kita manfaatkan momentum di mana COP29 kemarin semakin menegaskan harus ada implementasi yang nyata dari perubahan iklim, kurikulum pendidikan perubahan iklim. Lalu dari You Can, kita manfaatkan momentum itu, kita juga bergerak ke sana gitu. Jadi kurang lebih ke situ sih terinspirasinya. Inspirasi yang menginspirasi orang lain lagi ya. Ya semoga begitu ya. Sama begitu. Iya, jadi sebenarnya dari yang tadi udah Mbak Ana ceritain, kayak gimana sih cara untuk menginspirasi orang lain, terutama pemuda-pemudi itu, anak SMP, anak SMA yang sudah ditemui selama ini sama You Can? Oke. Mungkin kalau saya boleh jujur di sini, berdasarkan pengalaman saya menghandle You Can dari baru sebenarnya sih Juni 2024 ini. Itu saya ngeliat kalau anak muda sekarang itu sangat tergiur dengan konsep gratifikasi, tapi positif ya gratifikasinya, bukan yang negatifnya. Instant gratification Iya, juga. instant gratification ya. Be it in the form of experience, bisa melalui pengalaman, atau bisa juga insentif gitu. Nah, yang You Can bisa tawarkan di sini adalah pengalaman. Jadi kita bisa masuk ke linknya UN, kita bisa masuk ke linknya EU, itu karena ada koneksinya You Can gitu. Dan anak muda tuh senang ternyata ikut kegiatan seperti itu. Senang mereka ikut yang konferensi, lomba-lomba, atau bikin project-project. Nah, itu coba saya leverage dan coba saya buat menjadi suatu movement yang memang ini yang menopang hidup mereka juga gitu. Mempersiapkan mereka untuk era transisi yang akan datang, kurang lebih gitu. Oke, berarti program-programnya You Can salah satunya seperti itu ya, mengajak anak muda untuk ikut konferensi, untuk ikut lomba, ambil bagian dalam literasi iklim. Iya, kurang lebih. Mantap. Oke, kita kembali lagi ke Bu Wido. Tadi kita udah dengerin tuh Bu, tentang anak-anak TK yang ikut dalam literasi iklim. Aku masih nggak kebayang Bu, gimana caranya anak TK ikut belajar literasi iklim. Sedangkan mungkin kalau saya membayangkan diri saya TK atau SD gitu ya, SD kelas kecil, yang saya tahu iklim mungkin sama kayak yang diceritain Mbaknya gitu. Iya. Hujan, panas, itu aja gitu. Kayak gimana Bu sebenarnya? Iya, jadi gini, apa namanya, kita nggak mungkin ya menjelaskan kepada anak-anak usia dini betapa mengerikannya gitu perubahan iklim yang saat ini udah kita rasakan ataupun yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan aksi terhadap perubahan iklim. Itu kita nggak mungkin ya. Tapi untuk anak usia dini yang kami apa namanya, rasa penting adalah bagaimana menerapkan kebiasaan atau aksi-aksi perubahan iklim itu dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Mulai dari karena kita terjunnya di sekolah ya, sekolah atau apa namanya, pengembangan anak usia dini, dan juga dimulai dari rumah masing-masing gitu. Jadi
bagaimana anak-anak mencintai alamnya, bagaimana anak-anak mencintai lingkungannya, bagaimana memelihara lingkungannya, itu yang kita tanamkan. Jadi barangkali bisa disebut juga lebih ke pencegahan ya, gitu. Jadi literasi iklim, bagaimana anak-anak mencintai lingkungannya, mulai dari karena yang RS 86 Care bantu adalah bentuknya bangunan dan infrastruktur. Bangunan dan infrastruktur sekolah ya, PAUD, itu mempunyai pesan bahwa fasilitas ini itu adalah wadah aktivitas perubahan iklim yang bisa dilakukan oleh anak-anak sejak usia dini. Gitu. Mulai dari yang tadi ya, sirkulasi udara yang alami, pemilahan sampah, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, bagaimana memilih bekal untuk anak-anak yang tidak banyak sampah yang perlu yang tidak bisa didaur ulang ya kalau plastik ya, atau memilih bungkus atau kemasan yang bisa degradable dengan mudah seperti itu. Kemudian membawa botol minum sendiri yang bukan sekali pakai buang. Bagaimana anak bisa menggunakan handuk untuk keringatnya daripada tisu seperti itu yang kita terapkan di pendidikan di anak usia sejak anak usia dini. Selain itu juga di sekolah juga mulai diperkenalkan seperti bagaimana air hujan bisa menyerap ke tanah dengan membuat biopori, atau juga menampung air hujan untuk bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Itu juga diterapkan di sekolah yang kami bantu gitu. Jadi bentuknya bukan literasi mengenai seperti apa perubahan iklim, tapi lebih ke mencintai lingkungan, bagaimana memelihara lingkungan dan aksi-aksi terhadap perubahan iklim, seperti itu. Oh, berarti seperti pelajaran budi pekerti dulu ya Bu ya? Gimana caranya mencintai alam, gimana caranya supaya alam itu nggak rusak, seperti itu. Iya. Menarik banget sih itu. Seharusnya itu bisa diajarkan dari rumah, walaupun bukan misalnya dia belum sekolah pun dia sudah bisa gitu mendapatkannya dari rumah ya Bu ya. Iya, benar banget. Menarik banget Bu. Tapi yang tadi Ibu jelasin itu ada nggak sih Bu tantangannya gitu, tantangan dalam mengedukasi anak-anaknya? Apakah ada sekolah atau orang tua yang ya pasti ada ya Bu ya, orang tua yang tidak setuju gitu, mungkin ini masih terlalu kecil untuk diajarin, nanti aja kalau misalnya udah SMP gitu, SMA, atau mungkin ada tantangan lainnya Bu? Tantangannya sebetulnya lebih ke gini, jadi di sekolah gitu oleh guru-gurunya diajarin bahwa buang sampah itu harus di tempatnya, seperti itu. Terus memilih bekal makanan itu bukan yang memiliki sampah yang banyak, seperti itu gitu ya. Tapi di rumahnya orang tuanya beda, ataupun lingkungan yang lain ya, di luar lingkungan komunitas sekolah beda ininya, kesadarannya masih belum ke arah itu sih yang jadi tantangan. Jadi nanti begitu di sekolah seperti ini sudah diterapkan ya yang kegiatan-kegiatan yang aksi perubahan lingkungan, sampai di rumah berubah gitu. Kadang-kadang orang tua ada juga yang memberi contoh habis merokok lempar ke kebun misalnya ya. Ini ada salah satu yang contoh yang praktis. Jadi tantangannya sih sebetulnya di situ, belum kesadaran terhadap aksi perubahan iklim itu belum merata. Itu yang paling membangun habitnya berarti membangun cukup sulit ya, Bu, ya? kesadaran, membangun kebiasaan gitu. Sadar dulu nih belum nih, apalagi kebiasaan ya. Betul. Itu yang tantangan besar sih sebetulnya buat anak usia dini. Oke. Terima kasih Bu. Kalau untuk Mbak Ana nih, dari apa yang program-program yang sudah dikerjakan, udah datang-datang juga ke sekolah, apa sih Mbak tantangan dalam edukasi literasi iklim tersebut? Oke. Mungkin terkait dengan langsung edukasinya ya, kita ya kalau operasionalisasi UCAN-nya itu
kayaknya kok berkaitan dengan project banyak ya masalahnya ya. Tapi terkait dengan edukasinya itu sih saya lihatnya adalah attention span sih Mbak. Jadi kalau saya notice tuh semakin kesini attention span-nya anak-anak muda yang biasanya umurnya 15 sampai ke 18 lah itu dikit banget. Kayak saya pas pernah ngajar juga itu di sekolah Tangerang. Saya jelasin mungkin baru 5 menitan ya. Itu udah ada mata-matanya itu ajak bawah. Dan ke bawah kan kita mainnya HP ya. Gini. Nah, sebenarnya itu sih karena kalau attention span-nya udah nggak ada, artinya mereka disinterest. Mereka nggak interest gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir kira-kira strateginya apa ya biar attention span-nya itu terus jalan gitu. Karena kan kita dengan social media di mana kita tuh attention span-nya memang di condition ya 30 detik kayak gitu. Itu paling lama tuh 1 menit attention span suatu anak muda bisa berikan ke satu penjelasan gitu. Sisanya udah gitu. Nah, itu triknya adalah kita harus bikin itu fun. Kita harus buat ini tuh kita bukan ngajarin, kita ngasih tahu, tapi ada elemen edukasi, tapi lebih ke fun-nya gitu. Jadi kemarin itu sempat juga kita ke SD itu pernah ada undangan juga disuruh buat ngisi ya di situ. Saya notice teman saya udah mulai adopsi approach ini. Jadi nggak cuman jelasin apa namanya perubahan iklim itu terjadi karena adanya gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Dia jelasin seperti ini. Perubahan iklim terjadi karena coba kalian bayangkan kalian dalam mobil. Terus mobilnya panas nggak kalau ditutup kacanya semua? Terus nunggu dulu jawabannya. Terus dia nunggu lagi sampai ada yang respon. Kalau misalnya nggak ada yang respon, dia nggak lanjut gitu. Jadi harus seperti itu, harus ada terus biting point-nya, harus ada terus buat mancingnya attention span-nya itu. Kalau menurut saya sih itu, kalau terkait dengan korporatifnya sekolah-sekolah ataupun institusi yang kita datengin, kok menurut saya mereka cukup mendukung sih Mbak. Bahkan mereka pengen lagi didatengin sama kita. Iya, ketagihan. Karena mereka juga mulai menyadari, oke berarti sebenarnya tuh ada peristiwa yang semakin parah. Bumi itu lagi nggak baik-baik saja. Saya bisa merasakan itu. Nah, itu sebenarnya dari chat saya dengan satu gurunya sih. Jadi oke berarti sudah ada mulai sentimennya dari sekolah-sekolah terhadap perubahan iklim dan kenapa diperlukan integrasinya kurikulum biasa, kurikulum merdeka ini fully dengan kurikulum pendidikan perubahan iklim yang memang itu tuh mereka masih baru framework dan implementasinya itu sangat limited baru sekolah-sekolah Jawa saja. Kalau kita berbicara ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi itu belum ada hasil yang efektif. Nah, itu coba you can pengen tackle juga penyebarannya. Karena kita fokusnya itu karena SDG 4, quality education, tapi kita konstruksinya di sini adalah quality climate education. Jadi pendidikan iklim yang berkualitas dan berkeadilan. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa Mbak. Berarti memang bukan cuman simbolis tapi juga langsung nih men-tackle ke anak-anaknya. Mungkin bisa ceritain Mbak satu pengalaman atau mungkin pas kegiatan ada yang diingat gitu. Kegiatan yang paling diingat. Oke. Kejadian yang paling diingat. Mungkin di salah satu ini baru recent sih. Mungkin waktu kapan ya? Kalau nggak salah ya Juni. Sorry kok Juni sih. Maret kemarin itu sempat kita mengisi acara di suatu SD santri. Dan itu saya inget banget ada kalau nggak salah 3 orangan yang memang kita bukan paksa ya, kita dorong mereka maju untuk menjawab pertanyaan dan kita mau mereka menjawab ini tuh gambar apa sih Dek gitu. Itu gambarnya gambar kayak renewable energy gitu lah istilahnya. Dan mereka tahu oh ini gambar ini Kak panas bumi ya. Ini gambar ini Kak, ini gambar hydropower ya? Hydropower bukan, mereka jawabnya waduk. Waduk Jati Asi, Jati apa sih namanya? Jatiluhur ya, Kak. Terus kita terkagum gitu, lah kok bisa tahu Dek? Gitu. Berarti sebenarnya pada saat kita sebelum datang aja sentimen ini
atau interest ini tuh sudah ada gitu. Mungkin yang mereka butuhkan adalah dorongan untuk dikembangkan lagi. Itu baru SD. Bayangin nanti kalau misalnya kita bisa penetrasinya ke SMP, SMA. Dan mungkin dengan efektivitasnya implementasi demikian rupa, target kita menuju ekonomi hijau, menuju labor force, menuju kekuatan manusia atau human capital yang memahami transi energi ataupun human capital yang ada di green job, sektornya green jobs ini, kita makin siap gitu menghadapi era transisi ini, era transisi menuju ekonomi hijau ini gitu. Itu baru anak SMA, apalagi bayangin kalau anak SMP SMA gitu. Waktu SMA kemarin juga saya sempat tanya itu ada juga mereka mulai mengetahui juga, oh ini tuh dari panel surya ya Kak. Oh, dekarbonisasi saya tahu Kak, itu bukan yang carbonated drinks itu bukan Coca-Cola, itu beda gitu. Itu sebenarnya hal-hal kecil itu sih yang membuat saya berpikir, oke, mereka sudah ada interest, mereka sebenarnya sudah tahu, cuman butuh dorongannya lagi gitu. Nah itu coba you can bantu sebenarnya. Ya sebenarnya pengalaman itu kan bisa karena terbiasa ya. Iya. Jadi kalau misalnya mereka terpapar terus-menerus, bisa jadi mereka bakalan cinta dan bisa Iya. melakukannya lagi gitu kan, Iya. bisa menginspirasi orang lain gitu. Baik, kita beralih lagi ke Bu Wido. Kalau Bu Wido selama sudah hampir 21 tahun nih, Bu Wido udah yang paling senior di bidang ini. Ada nggak Bu pengalaman yang berkesan tentang mengedukasi anak usia dini atau mungkin setelah beberapa tahun kemudian ketemu lagi sama anaknya atau pengalaman lah yang berkesan Bu? Iya, ada ya. Jadi gini, kita dari ARS Statistics Care itu kan bantuan kami berupa pengembangan bangunan atau infrastruktur untuk pengembangan anak usia dini ya. Setiap kali satu sekolah selesai, kami mengajak donor untuk datang dan berkegiatan bersama anak-anak dan masyarakat ya, anak-anak, orang tua murid dan guru. Salah satunya waktu itu di awal-awal tahun 2000 sekitar 2012-an gitu ya, di TK desa di Desa Ngemplak, seingat saya di Demak. Gitu ada kurang lebih 70 orang dari corporate dari Singapura waktu itu datang untuk sama-sama berkegiatan dengan anak-anak. Salah satu kegiatannya itu membersihkan lingkungan gitu. Jadi bayangkan dari beragam suku tuh, ada yang ada orang Singapura, ada orang Jakarta, orang India, orang nggak tahu saya orang apa, bule lah gitu. Itu membawa capit dan bawa ini sampah, bukan hanya di plastik sampah ya, buat mengumpulin sampah. Lalu bukan hanya di lingkungan bukan hanya di halaman sekolah aja, tapi lingkungan desa gitu. Bersama-sama anak-anak, pastinya anak-anak TK desa itu. Jadi kita sama-sama ngumpulin gitu. Itu dilihat oleh seluruh masyarakat di desa itu gitu ya. Saking semangatnya ini mungkin ya, mereka itu sampai radius hampir 1 kilometer gitu dari sekolah. Dan sampai di suatu tempat di sungai yang isinya sampah semua. Sampai kita harus oke, stop dulu, ini nanti kita bicarakan sama kepala desa untuk ayo bersih-bersih lingkungan lebih dalam lagi gitu. Jadi itu berkesan sekali sih buat kami, semangat itu bisa menular. Itu benar banget bahwa semangat itu bisa menular, kayak tadi juga kan bisa menginspirasi yang lain, yang sementara kita bisa memberikan selain mengedukasi dengan materi-materi dengan sosial media, tapi juga memberi contoh nyata langsung yang bisa diikuti oleh masyarakat. Betul Bu. Emang kita nggak bisa ngomong doang ya Bu istilahnya ya. Kita harus memberikan contoh, apalagi anak-anak usia dini itu mencontoh orang-orang dewasa di sekitar mereka gitu ya Bu ya. Iya benar banget. Jadi terus terang saya juga lebih percaya sama orang yang memberi aksi nyata, membuat aksi nyata daripada orang yang banyak bicara dan beropini. Itu gampang banget. Tapi berkegiatan langsung itu yang lebih kita apresiasi seharusnya. Betul. Supaya nggak omdo. Iya Bu. Kalau misalnya dari pengalaman Ibu, apa sih dampak yang udah pernah dilihat gitu? Kan
sudah pasti udah melalui banyak asam garam, udah melalui banyak mungkin ratusan atau ribuan anak-anak TK yang udah dilihat gitu. Apa sih dampak yang udah dilihat Bu selama ini? Ya, memang untuk edukasi itu, apalagi untuk anak usia dini itu tidak bisa, secara langsung kita ukur, dampaknya, tapi, saat ini, sudah 40 sekolah, yang kami bantu di, 4 kabupaten, di Demak, Grobogan, Boyolali, dan di Gunung Kidul, yang bermanfaat untuk 1.500 anak per tahunnya. Kurang lebih gurunya itu 120 dan orang tua murid itu 3.000, anak ya, orang tua, di tersebar di 4 kabupaten itu. mmm, yang kami, yang bisa kami ukur itu adalah ke ke kolaborasi yang dengan mudah kami bisa dapatkan dengan, pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan selain, membangun secara fisik, tapi kami juga memberi edukasi guru PAUD untuk, peduli lingkungan dan cinta lingkungan itu. Kolaborasi dari pemerintah setempat itu jadi lebih, mudah dan, tentunya dengan proses yang akuntabel. Jadi, ini dampak yang, paling, kami rasakan cukup membanggakan gitu. Jadi, mudah-mudahan bisa direplikasi di, tempat-tempat lainnya. Iya, luar biasa ya Bu, berarti udah ada 40 sekolah dan kurang lebih 1.500 anak yang merasakan setiap tahunnya ya Per Bu ya? tahunnya, iya, alhamdulillah. Rencananya kira-kira mau kemana lagi nih Bu? Nggak bisa dibisikin nggak Bu? Yang mungkin Enggak, tahun depan iya. atau Jadi selain di 4 kabupaten itu sebetulnya kami juga membantu, ada, organisasi yang mengembangkan untuk anak, usia 0 sampai 3 tahun. Itu mereka punya program pengasuhan untuk, anak, usia dini 0 sampai 3 tahun, untuk anak dan orang tuanya ya, pengasuhnya tentunya itu di Pandeglang, ada juga 3 lokasi di DKI sama di Kutai Kartanegara, ada 29 lokasi gitu. Dan sekarang, kami membantu untuk membuat guidelines untuk ruangnya yang, aman dan, bersih untuk anak atau ruang-ruang peduli ramah anak. Dan sekarang mereka sedang proses, pelatihan pengasuhan untuk orang tua anak usia dini gitu. iya, seringkali nggak kepikiran ya Bu ya, kalau anak itu butuh, ruangan yang emang sesuai dengan mereka ya Bu ya. Dan mungkin memang teman-teman arsitek aja nih yang paling, tahu kebutuhannya mereka. Iya, iya, sebetulnya kadang-kadang, ruang untuk anak itu, menjadi prioritas nomor kesekian gitu ya, padahal, di ruang itu kan, Mereka banyak tumbuh kembang. betul, dengan tumbuh kembangnya anak itu, anak membutuhkan, ruang-ruang yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mereka bisa secara optimal tumbuh kembang, gitu ya, optimalkan potensi-potensi dirinya mereka sendiri. Ini yang, seringkali menjadi prioritas kesekian. Kadang-kadang, udah deh ruang, PAUD di itu aja, di ruang balai desa yang suatu waktu bisa dibersihin, dipindahin, nanti ada anak-anak lagi, latihan lagi. Tapi kan, bentuknya bukan seperti itu ya. Kalau kami juga membantu di, teman-teman Koalisi Nasional PAUD HI, berkegiatan di Timur Tengah Utara, untuk kegiatan, pengasuhan anak untuk usia 0 sampai 3 tahun ya. Bahkan toiletnya aja itu harus lari-lari dulu nyebrang. Jadi bagaimana anak bisa, atau orang tua bisa, melakukan kegiatan pengasuhan anak dengan baik kalau, fasilitas pendukungnya itu, susah sekali mereka dapat, gitu. Kasihan. Jadi, selain membantu, kegiatan pengasuhan juga akhirnya kita bantu, ya udah deh benerin toiletnya dulu. Betul betul Bu. Padahal itu kan, Seringkali nggak kepikiran orang ya. Iya, Iya, padahal itu iya, sarana yang penting. penting gitu. Kita balik lagi ke Mbak Ana. Mbak Ana, kalau Mbak Ana sendiri melihatnya
apa sih dampak? Mungkin kalau misalnya eh, anak-anak yang sudah lebih besar, eh, mereka sudah lebih kritis ya. Apa sih dampak dari mengajarkan literasi iklim ke mereka gitu, ke anak-anak yang sudah lebih besar, ke anak SMP, SMA? Oke. Mungkin kalau, dampak yang benar-benar realnya sih, saya belum bisa, expose sih, Mbak, karena, kita juga baru inisiasinya. Tapi kalau yang saya dari lihat, personally, apa ya, mungkin ya, yang pertama itu adalah tentu adanya suatu pemahaman mengenai, beberapa terminologi yang asing. Apa itu keberlanjutan, sustainability itu apa, dan mereka mulai ngerti, oh keberlanjutan itu adalah suatu hal yang bisa dilakukan lagi tanpa apa ya, merusak suatu lingkungan, merusak suatu ekosistem. Apa itu perubahan iklim, udah mulai ngerti ada aktivitas, ada intervensi di sana. Nah, tapi terkait dengan, bagaimana ini bisa mengeducate mereka, itu saya hanya bisa menjawabnya melalui apa ya, minat mereka yang makin bertambah gitu. Karena, dari UKNN sendiri, memang karena kita anggotanya semua anak muda, kayaknya saya yang paling tua di umur 25 tahun ini. Apalagi kita ya. Ageism ya. Gak usah marah, maaf. Bahkan edukasi bisa dari muda sampai Iya, Mas, sampai apa? Senior. Senior, Iya. benar-benar. Tuh nggak tua, senior. Nah, iya, nah saya rasanya itu mereka jadi makin sering sih, Mbak, dari anggota UKN-nya sendiri. Saya lihat kok ada event apa-apa yang berkaitan dengan lingkungan, mereka ikut. Ada dialog apapun, mereka semakin braver buat speak up gitu, terkait dengan concern mereka soal lingkungan. Dan bahkan ada anggota UKN yang sangat saya banggakan ini orangnya, dia di Bali base-nya, jadi belum bisa join ke kita hari ini. Dia ini membuat kegiatan usaha, dia memberdayakan ibu-ibu sekitar Bali, itu dia mengubah industrial waste atau limbah-limbah dari pabriknya ini menjadi cenderamata gitu. Jadi segede itu minatnya gitu. Nah, disokong dengan UKN, dengan kita kemarin ikut COP29, itu sebenarnya yang bisa kita investasikan, selain dari literasi iklim yang semoga embed ya di kepala mereka, dan kalau mereka ke FYP TikTok mereka ketemulah itu iklim-ikliman gitu, adalah minatnya itu. Karena dengan adanya motivasi, itu ada apa ya, mereka ekspektasi karirnya itu nggak cuman di bidang-bidang industri polutan aja gitu, bisa lebih dari situ, bisa keluar dari zona nyamannya. Nah, sebenarnya keluar dari zona nyamannya itu adalah tolak ukur kita sih, Mbak, buat melihat sebenarnya sukses nggak sih UKAN dalam bidang self development tadi, dalam bidang literasi iklimnya tadi, sebenarnya mereka termotivasi nggak buat menjadi lebih dari yang mereka ketahui sebagai yang aman gitu, yang mereka tahu sebagai sebenarnya nggak sustainable banget ya, tapi aman gitu bagi mereka gitu. Dan saya melihat di anggota UKAN itu udah banyak nih, ada yang mau jadi, kalau nggak salah tuh ekologis, ada yang keterima di pendidikan biologi dan katanya dia pengen jadi, apa sih namanya itu yang di bidang biodiversity, dia itu kayak semacam ilmuwannya gitu yang mengkonservasi, tanah-tanahnya. Ada juga yang tertarik membuka bisnis hutan karbon di Bangka, sampai kayak gitu motivasinya, gitu. Jadi sebenarnya itu sih, kita beroperasinya itu di ripple effect-nya. Kalau terkait dengan, targetnya itu bersandarnya dengan itu, dengan motivasi yang kemudian mereka tunjukkan, mereka implementasikan dalam langkah konkret tadi. Either dalam bentuk cita-cita, atau itu dalam bentuk langkah seperti tadi, buka hutan karbon, gitu. Kurang lebih itu sih, Mbak, dampaknya. Iya benar. Iya, berarti dengan kehadiran UKAN juga bisa membuat mereka mungkin bukan mengganti cita-cita tapi lebih menajamkan cita-cita mereka gitu ya. Apa sih sebenarnya yang mereka suka dan Passion. ternyata ada gitu. Ada. Aku juga mungkin pas SMA nggak pernah kepikiran ada jurusan apa sustainability. Itu 10-15 tahun yang lalu mungkin belum hype gitu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak SMA ini sudah lebih apa ya, mereka lebih privilege lah untuk bisa mengetahui lebih banyak gitu ya. Ya, kita mau menutup diskusi kita pada siang hari ini.
aku mungkin mau minta tentang harapan dan pesan teman-teman nih terhadap literasi iklim, terhadap kalau Bu Wido mungkin terhadap anak-anak usia dini, Mbak Ana terhadap para pemuda-pemudi yang sekarang sedang belajar juga tentang literasi iklim. Mungkin bisa diceritain apa sih harapan dan eh, keinginan ke depan gitu. Aku duluan nih. Iya, boleh deh Bu. Senior ya ampun. Iya iya. Jadi harapan saya sih sebetulnya secara personal ya, mudah-mudahan literasi iklim itu bisa lebih cepat dipahami oleh setiap individu sehingga aksi perubahan iklim itu sudah menjadi budaya atau menjadi kebiasaan lah dalam pemilihan apapun dalam sehari-hari gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi secara sadar setiap individu melakukan pilihan-pilihan hidup yang lebih hijau gitu. Itu harapan saya. Saya sendiri juga belajar ya. Kemudian pesannya terutama untuk anak usia dini gitu ya. Ataupun untuk pengasuh ataupun fasilitator yang mendidik anak usia dini itu, alih-alih anak usia dini itu menjadi korban yang paling rentan dari perubahan iklim, sebaiknya anak usia dini bisa transformasi menjadi justru agen perubahan, agen aksi nyata perubahan iklim. Jadi anak itu bisa mengedukasi orang tuanya di rumah, dari sekolah, ilmu dari sekolah diterapkan di rumahnya dan bisa efeknya ke masyarakat lebih cepat, seperti itu. Mantap. Berarti poinnya adalah menjadi agen. Anak bisa menjadi agen walaupun di rumah ataupun di sekolah dimanapun dia berada gitu ya Bu. Sejak usia dini. Iya. Ya. Kalau Mbak Ana apa Mbak? Aku setuju banget tadi yang Bu Wido bilang, kebiasaan itu sebenarnya perlu sih buat membentuk suatu perilaku gitu kan. Kita pengen ada budaya yang keberlanjutan, budaya yang ramah iklim, budaya yang mereka tahu sebenarnya tuh ada aksi-aksi perubahan iklim loh, dengan menanam pohon, dengan meletakkan sampah di tempat yang semestinya, kan ada 3R itu ya. Jadi plastik-plastik, gelas-gelas. Nah, sebenarnya literasi iklim itu sih, kalau kita literally mengartikan literasi iklim, itu adalah artinya pengertian terhadap suatu hal ataupun definisi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, dengan adanya literasi, adanya pemahaman kan, pemahaman membuahkan apa? Kurang lebih akan menjadi minat. Kalaupun memang nanti nggak jadi minat, adanya pengetahuan ke situ gitu. Nah, dengan adanya minat ataupun dengan adanya tidak ada minat ini kan jadi suatu budaya gitu. Ada budaya yang mereka itu mulai menganggap bahwa ada suatu peristiwa yang terjadi di sini. Ada suatu peristiwa yang sebenarnya berakibatnya cukup buruk ke mereka gitu, dan mereka sebenarnya bisa melakukan suatu hal tentang itu gitu. Nah, pesan saya adalah coba pertahankan minatnya itu, coba FYP-nya dibuka, page-page-nya yang berkaitan dengan iklim, karena pendidikan kan bisa kita dapatkan di mana saja kan, dari YouTube, dari buku, atau dari kita kelas gitu. Nah, jadi coba algoritmanya ke situ, karena kita harus ini tuh konsisten gitu. Aksi-aksi perubahan iklim itu bisa membuahkan hasil menuju iklim yang lebih baik kalau ada konsistensi di situ gitu. Nah, sebenarnya konsistensi ini perlu di-maintain sih, supaya literasi iklim ini juga berkelanjutan. Kegiatan yang berkaitan dengan pemberian literasi iklim maupun dari sekolah ataupun di luar sekolah sifatnya ada berkelanjutan dan tetap ada gitu. Mungkin itu sih kata saya. Mantap. Berarti berkelanjutan. Yang penting berkelanjutan. Benar pakai gini. Konsisten ya, pakai gini ya. Iya. Aduh, kita sudah sebenarnya sangat singkat ya ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini ya, tapi terima kasih sekali nih Bu Wido dan Mbak Ana sudah mampir ke studio kita pada siang hari ini, dan berharap juga apa yang sudah didiskusikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana, dan juga
teman-teman juga jangan lupa ya tadi pesan-pesan dari Bu Wido dan Mbak Ana berkelanjutan dan apalagi Bu? Jadi agen perubahan. Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga sudah menonton. Selamat tinggal.